Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha kelas 12. Dan sebelum kita memulai belajar, mari bersama-sama kita awali dengan gata nama kara. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawatang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nakmami. Sabisata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 8, yaitu tentang hindari korupsi. Mari langsung saja kita bahas tentang materi hindari korupsi. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih membelenggu masyarakat Indonesia adalah masalah korupsi. Permasalahan ini telah ada sejak lama dan telah berakar kuat pada masyarakat kita. Korupsi saat ini bukanlah kasus yang asing lagi dalam negara kita. Banyak sekali kasus korupsi yang sering kita jumpai, mulai dari badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai kalangan masyarakat. Berbagai cara pemberantasan telah dilakukan dengan serius, penanganannya pun luar biasa agar tidak terjadi kasus korupsi yang berkepanjangan. Dalam hal ini, perlunya juga pemberantasan korupsi melalui jalur agama. Korupsi secara spesifik tidak pernah disebut-sebut oleh Buddha, namun hal tersebut merupakan perbuatan mencuri. Korupsi adalah salah satu bentuk perampasan atas hak milik orang lain yang dapat merugikan orang lain, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, mari sebelumnya bersama-sama kita bahas tentang pengertian korupsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Istilah korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan dan penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Syarat-syarat perbuatan disebut korupsi. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang didahului oleh kehendak atau niat untuk berbuat. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa faktor terjadinya korupsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada uang milik pihak lain, bukan miliknya sendiri. 2, tahu bahwa uang tersebut milik pihak lain. 3, ada niat atau kehendak untuk penyalahgunaan. 4, ada usaha untuk penyalahgunaan.
dan yang kelima, berhasil menyalahgunakan. Kita lanjutkan pembahasan dengan sebab terjadinya korupsi. Terkait dengan terjadinya korupsi, secara prinsip dapat dijelaskan bahwa sebab korupsi adalah berakar pada keserakahan atau loba, kebencian atau dosa, dan kebodohan atau moha. Berikut melawan perkembangan korupsi. Korupsi termasuk tindakan yang membawa kemerosotan moral. Buddha bersabda dalam Dhammapada ayat 7, seseorang yang hidupnya ditujukan pada hal-hal yang menyenangkan, indrianya tidak terkendali, makannya tidak mengenal batas, malas serta tidak bersemangat, maka mara akan menguasai dirinya bagaikan angin menumbangkan pohon yang lapuk. Dalam kitab Anguttara Nikaya 5.4 ayat 41, Sang Buddha bersabda, kekayaan diperoleh dengan bekerja dengan giat, dikumpulkan dengan tangan dan cucuran keringat sendiri secara halal, berguna untuk mengembangkan dan mempertahankan kebahagiaan dirinya sendiri, untuk memelihara dan membuat orang tuanya bahagia, demikian membahagiakan para karyawan dan anak buahnya. Salah satu aturan moralitas dari Pancasila Buddhis sebagai dasar untuk meraih kebahagiaan adalah menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya, sebab mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya termasuk antara lain mencuri, merampok, ataupun korupsi. Korupsi bisa dikatakan melanggar aturan moralitas Buddhis sila yang kedua. Hal ini dikarenakan memenuhi syarat-syarat pelanggaran sila tersebut, yaitu adanya subjek atau pelaku, adanya keinginan untuk mencuri, adanya objek, dan ada kejadian nyata yaitu perpindahan kepemilikan. Dalam kitab Dhananjani Sutta, Buddha menganjurkan kepada Brahmana Dhananjani agar tidak melakukan perbuatan buruk dengan tujuan yang baik. Brahmana Dhananjani memeras, mencuri atas nama raja untuk mencukupi kebutuhan anak-anak, istri, dan orang tuanya. Buddha mengajarkan agar melakukan perbuatan baik dengan tujuan yang baik. Buddha juga menjelaskan dalam Majjhima Nikaya 117 bahwa mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata pencahariannya dimanfaatkan untuk menipu, membual, memeras, menggelapkan, dan merampok agar mendapat hasil yang banyak. Akibat dari korupsi, jika ditinjau dari agama Buddha, semua perbuatan yang disertai kehendak akan berakibat. Dalam hal ini, pelaku korupsi akan menerima akibat buruk. Akibat buruk ini bukan hanya untuk si pelaku, juga berakibat buruk bagi yang lainnya, sesuai dengan hukum Paticca Samuppada, bahwa segala sesuatu itu saling bergantungan.
akan membuat akibat-akibat yang buruk bagi keluarga si pelaku maupun bagi masyarakat luas dan negara. Cara mengatasi korupsi. Dalam agama Buddha, strategi mendasar untuk mengatasi kejahatan adalah dengan melaksanakan daya upaya benar. Jadi, yang disebut dengan daya upaya benar adalah dalam usahanya meningkatkan kualitas batin yang terdiri atas 4 hal, yaitu 1. Usaha rajin agar keadaan jahat dan buruk tidak timbul dalam diri seseorang. 2. Usaha rajin untuk menghilangkan keadaan dan buruk yang telah timbul dalam diri seseorang. 3. Usaha rajin untuk menimbulkan keadaan-keadaan baik yang belum timbul di dalam diri seseorang. Yang keempat, usaha rajin untuk menjaga keadaan-keadaan baik yang timbul dan tidak membiarkan mereka lenyap. Dalam kitab Majjhima Nikaya 3 ayat 75, Buddha juga mengajarkan ada 5 penghidupan yang salah yang harus dihindari. Yang pertama, menipu orang lain. Yang kedua, menjilat. Yang ketiga, memfitnah. Yang keempat, menggelapkan. Dan yang kelima, mencari untung yang berlebihan. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memerlukan berbagai cara pendekatan yang tepat. Beberapa di antaranya yaitu melalui penyadaran bagi pelaku atau masyarakat itu sendiri agar malu dan takut untuk berbuat jahat. Di antaranya dengan cara menumbuhkan pandangan dan pikiran benar, menumbuhkan moralitas, dan menumbuhkan pengembangan batin. Demikian pembahasan tentang hindari korupsi. Dan selaku umat Buddha, sebaiknya tidak melakukan tindakan korupsi, karena korupsi merupakan salah satu bagian dari perbuatan buruk yang melanggar sila Pancasila Buddhisila yang kedua. Demikian pun juga melanggar undang-undang yang ada di negara kita. Demikian tadi pembahasan materi tentang hindari korupsi. Dan setelahnya kerjakan tugasnya dengan baik, upload tepat pada waktunya. Dan akhir dari pertemuan ini, mari bersama-sama kita mengucapkan Sabi Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.